Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua, Bapak dan Ibu yang saya hormati. Perkenankan pada kesempatan kali ini saya Tantri Nugroho, Widyaswara ahli pertama dari Kementerian Desa, Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi untuk memaparkan desain dan strategi pembelajaran Agenda 2 pada kegiatan Latsar CPNS tahun 2022, khususnya yang menggunakan metode blended learning. Ya, Bapak dan Ibu, seperti yang sudah kita ketahui bersama bahwa Agenda 2 Latsar CPNS dilatar belakangi dengan dikeluarkannya Surat Edaran Menpan RB nomor 20 tahun 2021 tentang implementasi core value ASN yaitu berakhlak, dan juga employer branding ASN yaitu bangga melayani bangsa. Berikut merupakan dasar hukum pelaksanaan Latsar CPNS. Dengan dikeluarkannya SE Menpan tersebut, artinya ada perubahan pola penyelenggaraan Latsar CPNS. Untuk itu dikeluarkanlah Keputusan Kepala LAN nomor 13 dan 14 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman penyelenggaraan dan juga kurikulum Latsar CPNS di tahun 2022. Perubahan kurikulum ini tentunya membawa perubahan juga pada Agenda 2. Berdasarkan SE tersebut, dari yang semula adalah nilai aneka, berubah menjadi nilai-nilai berakhlak. Adapun tujuan pembelajaran dari agenda kedua ini, yaitu untuk membekali peserta dengan menginternalisasi nilai-nilai dasar ASN yang dibutuhkan dalam menjalankan tugas jabatan PNS secara profesional sebagai pelayan masyarakat tentunya. Bapak dan Ibu yang selalu semangat, metode penyelenggaraan dari pelatihan dasar ini terbagi 3 bagian. Di antaranya pelatihan klasikal, kemudian ada blended learning, dan yang ketiga yaitu distance learning. Ya, Bapak dan Ibu yang saya hormati, untuk Latsar CPNS Blended Learning ini yang terdiri dari 4 tahapan. Yang pertama berupa micro learning atau MOOC. Yang kedua adalah distance learning. Ini terdiri dari pembelajaran secara daring dan aktualisasi di tempat kerja. Adapun yang ketiga adalah pembelajaran klasikal. Kemudian yang terakhir adalah penguatan kompetensi teknis bidang tugas di instansi asal peserta. Ya, berikut merupakan learning journey di mana peserta melewati beberapa poin-poin penting dalam proses pembelajaran. Ya, Bapak dan Ibu yang berbahagia, saatnya kita masuk ke dalam desain pembelajaran untuk tahapan sinkronus, yaitu pada hari keempat dan hari ke-7. Pada hari keempat ada 2 jam pelajaran. Nah, di dalam 2 jam pelajaran tadi saya mencoba membuat strategi pembelajaran, antara lain yaitu fasilitator akan berkenalan dengan peserta, disusul dengan pelaksanaan pretest. Kemudian menjelaskan tujuan dari pembelajaran tersebut, dilanjutkan dengan tanya jawab dan sharing pengalaman dan pemahaman hasil pembelajaran MOOC peserta. Selanjutnya, menjelaskan penugasan untuk asinkronus yang akan dikerjakan nanti oleh para peserta, lalu melakukan refleksi dan menutup pembelajaran. Untuk hari ke-7, ini terdiri dari 3 jam pelajaran. Kegiatan yang dapat dilakukan adalah yang pertama, di pagi hari kita melakukan ice breaking. Kemudian selanjutnya pemaparan tugas dan diskusi nilai berakhlak antar peserta. Kemudian pemberian feedback umpan balik dari fasilitator. Dilanjutkan dengan mengerjakan post test, menjelaskan rencana klasikal, serta memberi motivasi dan menutup pembelajaran tentunya. Dan kita masuk ke desain pembelajaran asinkronus. Ini terdapat 4 kali pelaksanaan ya, dari hari keempat hingga hari ke-7. Adapun pada hari keempat
tugas individu diantaranya adalah learning journal. Nah, ini berisi cerita mengenai pengalaman pembelajaran harian baik saat sinkronus maupun asinkronus, di mana dari pengalaman ini dituangkan dengan hikmah ajar yang didapatkan. Dan tugas dibuat dalam bentuk rekaman suara, file MP3, pengumpulannya dalam bentuk link drive dan durasi maksimal 3 menit. Dan ini berlaku untuk semua learning journal di hari keempat hingga hari ke-7. Yang kedua ada pemilihan role model atau tokoh panutan, di mana peserta memilih dan menjelaskan apa dan bagaimana penerapan nilai-nilai ASN berakhlak dari tokoh panutan tersebut. Lalu jabarkan perilaku atau aktivitas tokoh tersebut dalam mengimplementasikan nilai-nilai berakhlak. Dan yang terakhir diupload dalam bentuk PDF. Sedangkan untuk tugas ketiga, yaitu tugas kelompok, membuat sebuah video role model atau tokoh panutan yang menampilkan profil. Nah, ini minimal 2 tokoh ya, yang menurut kelompok tersebut memiliki kemampuan dan reputasi yang baik dalam mengaktualisasikan nilai-nilai berakhlak. Durasinya maksimal 5 menit dan bentuknya filenya MP4 ya, dikumpulkan dalam bentuk link video. Dan untuk hari kelima, untuk tugas individu masih sama, learning journal 1 JP. Dan untuk tugas individu lainnya yaitu mengidentifikasi dan menganalisis beberapa isu terkini mengenai penerapan berakhlak di kelompok bidang instansinya masing-masing, serta menjelaskan dan menentukan apakah aktualisasi nilai tersebut sudah baik dan maksimal, disertai dengan argumentasi tentunya ya. Dan tugas ini diupload dalam bentuk PDF. Sedangkan untuk tugas kelompok, para peserta secara berkelompok melakukan benchmarking secara online ya. Ini bisa melalui internet, dan ini berisi penjelasan mengenai profil dari objek tersebut, lalu nilai-nilai berakhlak yang diterapkan, serta lesson learned. Dan laporan ini dibuat dalam bentuk PDF ya, masih maksimal 5 lembar. Untuk hari ke-6 ini masih sama. Untuk tugas individu ada learning journal 1 JP. Lalu ada tugas individu lainnya, itu membuat deskripsi aktualisasi nilai-nilai berakhlak. Untuk bentuknya yaitu file PDF. Sedangkan untuk tugas kelompok yaitu membuat almanak. Nah, ini ada singkatannya almanak, yaitu matriks aktualisasi nilai berakhlak. Ini ada 6 JP. Adapun format dari kedua tugas yaitu sebagai berikut. Ya, seperti ini. Untuk hari ke-7, tugas kelompok ini yaitu membuat video project viral berakhlak, yaitu 5 jam pelajaran, di mana peserta nanti membuat video kolaboratif ya untuk memvisualisasikan upaya membangun budaya berakhlak. Durasinya 4-6 menit dan dikumpulkan dalam bentuk link YouTube tersebut. Serta yang terakhir, jangan lupa para peserta nanti memviralkan video tersebut, bisa posting melalui media sosial ya, WhatsApp status atau Instagram, Facebook, Twitter, dan lain-lain, dan dibuktikan dengan screenshot atau screen capture, lalu lampirkan bukti tersebut, SC tersebut bersamaan dengan tugas individu. Ya, Bapak dan Ibu, berikut merupakan desain pembelajaran klasikal. Untuk kegiatan dari kelas besar ini, yang pertama yaitu menyampaikan tujuan dan alur proses pembelajaran agenda 2. Dan yang kedua yaitu adalah ice breaking, ini untuk membina suasana. Selanjutnya ada sharing atau berbagi pengalaman terkait dengan pengalaman aktualisasi peserta di agenda 2. Lalu ada memberi penguatan atau pendalaman materi. Yang selanjutnya ada diskusi kelompok mengenai studi kasus terkait nilai-nilai berakhlak ya tentunya. Dan ditutup dengan refleksi berakhlak ya, yaitu pemutaran video project viral berakhlak yang sudah dibuat di masing-masing kelompok. Untuk kelas kecil, yaitu yang pertama ada mereview peserta terkait dengan pengalaman yang berkesan terhadap pelaksanaan aktualisasi di agenda 2. Yang kedua ada memberikan kesempatan kepada peserta untuk membuat ikrar atau janji atau surat cinta ya. Surat cinta ini terkait dengan
ikrar penanaman nilai-nilai dasar PNS berhalak dalam hati sanubari para peserta. Lalu dilanjutkan dengan membacakan surat cinta ini di depan kelas. Ini terakhir adalah wrap up. Demikian strategi pembelajaran yang saya buat dalam mengampu pembelajaran agenda 2 dari nilai-nilai dasar PNS pada pelatihan dasar CPNS di Kementerian Desa. Semoga bermanfaat untuk Anda semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Nugi. Sampai jumpa di lain waktu.